Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ardan Imam Rashid, and today I'm gonna talk about uji hipotesis. Pentingnya uji hipotesis. Pentingnya uji hipotesis adalah untuk membuat keputusan tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Uji hipotesis memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih akurat daripada hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Berikut adalah beberapa manfaat uji hipotesis. Pertama, untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Uji hipotesis memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih akurat daripada hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Selanjutnya, untuk mengurangi risiko kesalahan. Uji hipotesis dapat membantu kita untuk mengurangi risiko membuat kesalahan, baik kesalahan tipe 1, yaitu kesalahan yang menolak hipotesis 0 yang benar, maupun kesalahan tipe 2, yaitu menerima hipotesis 0 yang salah. Selanjutnya, pentingnya uji hipotesis. Selanjutnya, ada berbagai macam uji hipotesis yang dapat digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan uji hipotesis yang tepat tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji, karakteristik data, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih uji hipotesis. Pertama, ada jenis hipotesis. Hipotesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 adalah pernyataan tentang populasi yang akan diuji. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis 0. Selanjutnya, karakteristik data. Karakteristik data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis harus memiliki karakteristik tertentu seperti normalitas, homogenitas varians, dan independensi. Selanjutnya ada tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan adalah probabilitas untuk menerima hipotesis 0 yang benar. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan adalah 95% dan 99%. Pemilihan uji hipotesis yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Selanjutnya, apa itu hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan yang belum terbukti kebenarannya, tetapi dapat diuji dengan data. Hipotesis biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 adalah pernyataan tentang populasi yang akan diuji, sedangkan hipotesis alternatif adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis 0. Misalnya, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis 0 dalam penelitian adalah tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis alternatifnya adalah
ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Apa itu hipotesis? Hipotesis harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu tepat. Tepat, hipotesis harus dapat diuji dengan data yang tersedia. Selanjutnya, operasional hipotesis harus dapat diukur dan didefinisikan secara jelas. Ketiga, ada faktual. Hipotesis harus didasarkan pada fakta yang ada. Selanjutnya, ekonomis. Hipotesis harus dapat diuji dengan biaya dan waktu yang wajar. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode statistik. Metode statistik yang digunakan tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji. Karakteristik data dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 diterima atau ditolak. Jika hipotesis 0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji. Jika hipotesis 0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji. Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dan penelitian ilmiah. Pengujian hipotesis memungkinkan peneliti untuk menguji kebenaran suatu pernyataan dan membuat keputusan yang akurat. Selanjutnya, komponen uji hipotesis. Komponen uji hipotesis adalah elemen-elemen yang harus ada dalam suatu uji hipotesis. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah kumpulan data yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus representatif, sehingga dapat mewakili populasi dengan baik. Ketiga, ada pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai pada suatu variabel. Pengukuran harus dilakukan dengan tepat dan akurat, sehingga dapat menghasilkan data yang valid. Analisis statistik. Analisis statistik adalah proses pengolahan data untuk menguji hipotesis. Analisis statistik yang digunakan tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji. Karakteristik data dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Kesimpulannya adalah hasil dari uji hipotesis. Kesimpulan dapat berupa penerimaan atau penolakan hipotesis 0. Selanjutnya, sampai kesimpulan. Kesimpulan uji hipotesis. Kesimpulan uji hipotesis adalah hasil dari uji hipotesis. Kesimpulannya dapat berupa penerimaan atau penolakan dari hipotesis 0. Penerimaan hipotesis 0 berarti bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif. Hal ini berarti bahwa data yang dikumpulkan tidak mendukung adanya perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji. Penolakan hipotesis 0 berarti bahwa ada bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif. Hal ini berarti bahwa data yang dikumpulkan mendukung adanya perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji. Kesimpulan uji hipotesis harus dibuat dengan hati-hati. Kesimpulan yang salah dapat memiliki konsekuensi yang serius. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan uji hipotesis. Sama tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan adalah probabilitas untuk menerima hipotesis 0 yang benar. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan adalah 95% dan 99%. Selanjutnya, nilai P. Nilai P adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil yang sama atau lebih ekstrim dari hasil yang sebenarnya. Jika hipotesis 0 besar, nilai P yang lebih kecil dari tingkat kepercayaan menunjukkan bahwa hipotesis 0 harus ditolak.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.